dan sekarang kita saatnya mendengarkan testimoni dari perusahaan yang memang sudah berhasil melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Lukman Hakim. Beliau adalah Direktur dan Corporate Secretary dari PT Panca Budi Idaman Tbk atau yang biasa kita ketahui di pasar modal dengan ticker code PBID. Selamat siang Pak Lukman. Selamat sore Pak Mukti. Siap, selamat sore Pak. Oke. Pak Lukman izin memperkenalkan bahwa Pak Lukman sendiri telah menamatkan S1-nya di STIE IBII pada tahun 2000, lalu S2 di Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen Keuangan Universitas BINUS pada 2002. Beliau menjabat juga sebagai komisaris di PT Nusa Boga Sejahtera sejak tahun 2020 hingga saat ini. Beliau juga direktur di PT Panca Budi Idaman dan juga corporate secretary di PT Panca Budi Idaman Tbk sejak tahun 2017 hingga saat ini. Pak Lukman, kami semua looking forward untuk belajar dan experience terkait dengan IPO yang telah dijalani oleh perusahaan Bapak dan mungkin testimoninya bagaimana IPO yang sudah dijalani dahulu dan so far pengalamannya seperti apa. Mungkin waktu 20 menit ke depan saya persilahkan untuk Pak Lukman. Silakan Pak. Selamat sore. Ya. Terima kasih Pak Mukti. Selamat sore Bapak dan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Dirjen Pajak Bursa Efek Indonesia KSSI. Juga saya ingin menyapa yang saya hormati para keynote speaker, Bapak Natalius, Bapak Sabtono, Bapak Dr. Suherman Saleh, Bapak Dr. Gilbert, Ibu Susi, dan juga yang saya hormati juga para pembicara Ibu Listiorini, Bapak Edward, dan Ibu Dian. Terima kasih banyak. Bisa mohon untuk panitia. Ya. Mungkin bisa next slide, Pak. Ya, next slide lagi, Pak. Kami ini adalah PT Panca Budi Idaman Tbk. Kami bergerak di bidang consumer packaging company. Produk kami adalah seperti gambar di bawah ini, kemasan plastik, kemasan kertas, kertas nasi, kemudian gelas plastik, dus kue, dan lain-lain. Kami bergerak untuk kebutuhan sehari-hari atau kita sebut juga dengan consumer staples. Nah, kemudian untuk pencapaian kami pernah mencapai penjualan hampir 4,6 triliun, kemudian laba bersih yang tahun 2020 373 miliar. Next slide. Nah, kami saat ini masih mempertahankan keunggulan kompetitif kami sebagai market leader, pemimpin pasar di consumer packaging. Kami dengan pangsa pasar hampir 50% di Jabodetabek, terus kemudian secara nasional pangsa pasar kami sebesar 33%. Kemudian yang kedua, kami tetap fokus dengan di atas 10.000 pelanggan toko, kami fokus di B2C, business to consumer, fokus kami adalah ke pasar tradisional dan UKM. Kemudian yang ketiga, kami memiliki bisnis model yang terintegrasi ya, dari upstream ke downstream, yang mana memiliki skala ekonomis yang begitu baik. Kemudian yang keempat, kami memiliki best brand, top brand, dan kami termasuk dalam best emitter dari majalah Forbes dan majalah Investor. Kemudian yang terakhir, kami memiliki diversifikasi produk dari kemasan plastik, kemasan kue, kemudian dus kue dan kertas nasi. Next slide. Yang pertama di gambar sisi sebelah kiri, ini ada pangsa pasar kami, kita hampir 50% di Jabodetabek. Kemudian untuk di nasional kita hampir 32%. Next slide. Di sini yang kedua, kami memiliki di atas 10.000 pelanggan toko. Ya, pelanggan kami ini banyakkan toko-toko kemasan plastik dan kemasan kertas, dan kami untuk mensuplai ke pasar tradisional dan UKM. Memang kalau cerita dari kemasan plastik dan kemasan kertas, kita lihat dari
kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, dari yang mana kalau kita dari pagi hari ya, kita breakfast, kita makan bubur ayam atau apa gitu, kita membutuhkan kemasan plastik. Kemudian sampai siang hari kita makan bakso atau soto, kita juga membutuhkan kemasan plastik. Kemudian kalau sampai malam hari kalau kita beli martabak, kita membutuhkan dus martabak atau dus kue. Kemudian kita di sini juga ada gambar jajanan pasar tradisional, kue-kue pasar tradisional. Kita juga mensupport pedagang UKM untuk kemasan plastik kue-kue pasar tradisional. Next slide. Nah, di sini bisnis model kita terintegrasi. Jadi bisnis model kita dari raw material, kita kerjasama dengan lebih dari 20 supplier luar negeri dan dalam negeri. Kami menguasai bahan baku dari raw material, dari upstream ke downstream. Kami juga didukung sama 11 pabrik kami dari Sumatera, kemudian Pemalang, Jawa Tengah, kemudian Solo, dan di Jabodetabek kita punya 6 pabrik. Kemudian kita juga melakukan distribusi ke pasar tradisional, yang mana pasar tradisional adalah fokus kami, hampir 85% ke pasar tradisional, kemudian ke modern market, industry market, dan export market kurang lebih masih di bawah 5%. Kemudian next slide. Nah, ini pencapaian kami sudah mendapatkan Platinum Best Brand Award dari majalah SWA 11 tahun berturut-turut, kemudian untuk merek brand tomat, kemudian untuk merek brand wayang 10 tahun berturut-turut. Kemudian kami juga mendapatkan Top Brand Award dari majalah marketing untuk brand tomat dan brand wayang. Dan untuk tahun 2020 dan 2021 kami mendapatkan Best Emiten dari majalah Investor Berita 1 untuk tahun 2020 dan 2021, dan dari majalah Forbes dengan ranking 22 di tahun 2021. Kemudian next slide. Nah, ini beberapa produk kami, seperti saya izinkan saya perkenalkan produk kita ya, seperti PE, ini mereknya merek tomat ya, biasa dipakai untuk pedagang tradisional ataupun pedagang UKM untuk soto, bakso, dan lain-lain. Kemudian PP ini biasanya untuk makanan ya, bisa juga dengan untuk kue-kue tradisional untuk mendukung di pasar tradisional dan UKM. Kemudian HDPE ini biasanya kita kenal seperti kantong kresek ya, untuk biasanya untuk berbagai makanan atau untuk barang lainnya. Kemudian kita juga di sini kita mensuplai gelas plastik ya. Biasanya kalau di Jalan Sudirman tuh ada yang jualan gelas-gelas plastik atau disebut ya Starbucks keliling atau Startling. Nah, itu kita supply untuk PP Cup-nya. Kemudian kita juga supply food pack dan dus kue. Dus kue biasanya untuk dus martabak, kemudian juga kertas nasi, biasa untuk penjual UKM atau pasar tradisional. Dan kita juga supply untuk industri, untuk agrochemical, food chemical, heavy duty shake. Kemudian next slide. Di slide ini mengenai milestone kita sebelum go public. Kami berdiri tahun 79 sebagai pedagang umum, kemudian di tahun 1990 kami sebagai perseroan terbatas, kemudian tahun 2005 kami ekspansi ke Jawa Tengah, kemudian 2006 kami ekspansi ke pasar internasional. Kemudian 2009 merek kami mendapatkan Best Brand Award, kemudian tahun 2014 kami mendapatkan Best Brand Award Platinum Award. Kemudian momentum yang paling baik adalah di tahun 2017, yang mana kami listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2017. Next slide. Kemudian untuk persiapan go public kami, ya tadi saya sudah dengar beberapa pembicara sudah membicarakan ya hampir sama dan lebih bagus. Ya, saya bagi dari 3. Yang pertama adalah persiapan IPO, kemudian pendaftaran IPO, kemudian yang ketiga adalah marketing dan operate. Yang pertama di tim IPO, pertama-tama kita membentuk suatu tim internal IPO, yang mana kita ada dari bagian corporate finance, kemudian bagian untuk akuntan, kemudian taxation, kemudian untuk legal. Nah, salah satunya saya adalah termasuk di bagian tim internal IPO. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan audit dengan standar audit yang ketat,
dengan KAP yang cukup lumayan, kita untuk melakukan laporan keuangan audit biasanya sekitar 3 tahun. Kemudian kita juga melakukan legal audit, ya, kita mereview dokumen perizinan kita, kemudian agreement kita, perjanjian dengan bank, dan lain-lain. Kemudian juga dari pihak underwriter biasa melakukan due diligence mengenai kita punya unggulan, kita punya strategi, bisnis model kita, kemudian competitive landscape kita dilakukan bisnis due diligence. Kemudian kita melakukan laporan penilaian independen. Kemudian di prospektus awal kita juga membuat suatu rencana penggunaan dana, apakah penggunaan dana itu ke depannya untuk apa, apakah untuk ekspansi, untuk modal kerja, atau untuk investasi ke depan. Kemudian kita melakukan penunjukan notaris dan konsultan hukum. Yang terakhir kita melakukan penunjukan underwriter. Kemudian untuk pendaftaran IPO, kita pendaftaran ke IPO ke OJK, IDX, dan KSI. Dan kita juga sudah melakukan mini expose ke IDX dan OJK. Kemudian untuk offeringnya, kita kerjasama dengan beberapa sekuritas untuk melakukan research report, ya, melakukan valuation, kemudian melakukan competitive landscape kita, bisnis proses kita, bisnis model kita. Kemudian dari pengalaman kita juga kita telah melakukan roadshow, manajemen roadshow kita roadshow di dalam negeri dan luar negeri. Ya, kita juga termasuk yang melakukan seperti tadi Pak Eko bicara yang mengenai Reg S, ya. Kita masuk dalam Reg S, ya, karena kita perlu roadshow-nya ke luar negeri, di Hong Kong dan Singapura dan Malaysia. Kemudian juga kita melakukan penawaran awal atau book building proses. Kemudian juga kita melakukan public expose dan due diligence meeting di Jakarta. Kemudian kita melakukan penjataan dan terakhir untuk settlement, dan terakhir kita listing di Bursa Efek Indonesia. Next slide. Di sini saya ingin sampaikan mengenai pencapaian setelah go public, ya. Market kapitalisasi kita sebelum pada saat go public di tahun 2017 Desember itu hanya sekitar 1,6 triliun. Dan saat ini per kuartal 2 2021 kita sudah mencapai 4,1 triliun, naik hampir 200%, kurang lebih 160%. Kemudian untuk harga saham kita pada saat IPO kita sebesar 850, kemudian setelah go public sebesar 2.170. Kemudian untuk net profit kami juga mengalami kenaikan. Tahun 2017 kami naik sebesar 231 miliar. Kemudian 2020 kita mencapai net profit 373 miliar di masa pandemi ini. Kemudian untuk debt equity ratio kami cukup sehat, kami cukup strong balance sheet pada saat go public sebesar 37,8% dan tahun 2020 sebesar 25%. Kemudian jumlah investor juga kami mengalami kenaikan likuiditas saham yang mana sebelum go public di bawah 1.000, kemudian kita naik di atas 230%. Next slide. Kemudian untuk pencapaian setelah go public di tahun 2017, dividen 2017 kami membagi sebesar Rp43 per lembar saham atau sebesar 80,6 miliar. Kemudian di tahun 2020 kami membagi di masa pandemi, ya, karena kita memiliki strong EBITDA, cash flow yang kuat, kemudian kita net profit kita juga cukup bagus, kami membagi dividen sebesar Rp100 per lembar saham. Kemudian yaitu dengan dividen 187,5 miliar rupiah. Next slide. Nah, di sini salah satu pencapaian kita, achievement kami pada tahun 2021, kami berturut-turut mendapatkan Best Emiten 2021 dari majalah Investor Berita 1 dengan Best Emiten kategori aneka industri. Kemudian yang kedua kami juga mendapatkan Best Emiten dari majalah Forbes dengan ranking 22.
Kemudian next slide. Nah, di sini saya membagi tiga beberapa tantangan dalam persiapan go public ya. Yang pertama, dalam menyiapkan prospektus ya, kami harus menjabarkan risiko usaha kami, kemudian strategi kami ke depan bagaimana, kemudian bisnis model kami ya, kemudian mengenai rencana penggunaan dana ke depan, apakah untuk ekspansi, untuk investasi, ataupun untuk modal kerja. Kemudian kita juga pada saat go public ini, persiapan go public juga kami menghadapi akuntan yang baik ya. Dengan untuk laporan keuangan audit ini kami menghadapi standar audit yang sangat ketat. Kemudian yang kedua, ini mengenai legal due diligence, tentunya perusahaan sebelum go public ada beberapa izin-izin atau agreement yang mengalami kekurangan ya. Kami harus melengkapi dan harus kami melakukan perbaikan. Kemudian juga bisnis due diligence juga kami mengenai bisnis proses kami melakukan restrukturisasi supaya lebih rapi dan supaya lebih memiliki good corporate governance yang baik ke depan. Kemudian yang ketiga ini yang paling sulit adalah IPO marketing ya, mengenai roadshow, manajemen roadshow ya, karena kami juga roadshow-nya ke luar negeri ya kan. Kami harus memperkenalkan perusahaan kami luar negeri dan kita juga agak kesulitan bagaimana memperkenalkan perusahaan di Indonesia, kemudian juga industri kami pada investor ya. Kemudian ya ada beberapa yang IPO marketing ini yang sangat memberikan suatu tantangan ke depan ya. Kemudian next slide. Nah, untuk manfaat setelah go public ya, seperti tadi saya dengan Ibu Listiori ini bicara, itu go public itu kan seperti iklan gratis. Jadi saat ini juga saya seperti iklan gratis jadi di sini. Iklan gratis karena kita juga diliput media ya. Kita juga seringkali media sering melakukan liputan ya, kadang-kadang bisa 2 minggu sekali atau seminggu sekali kita sering diliput media. Jadi iklan kita gratis. Jadi bagaimana perusahaan kita itu bisa diperkenalkan kepada publik gitu. Yang pertama, otomatis financing. Kita memperoleh sumber pendanaan baru ya, dengan IPO kita mendapatkan dana dari publik, memperoleh. Kemudian kita juga mendapatkan cost of fund yang lebih rendah ya, dengan kita go public ya, kita bisa menurunkan suku bunga perbankan kami ya, karena perusahaan lebih terbuka, lebih memiliki tata kelola yang baik, memiliki good corporate governance yang baik, ya kan. Kemudian laporan keuangan audit juga tepat waktu. Jadi kami juga mendapatkan rating dari bank, juga mendapatkan cost of fund yang sangat rendah. Kemudian yang ketiga, kami juga mendapatkan akses perbankan luar negeri yang lebih mudah, ya. Sejak kami go public, kami juga mendapatkan pembiayaan dari perbankan luar negeri. Kemudian yang kedua, meningkatkan keunggulan kami, ya. Dengan go public kita juga meningkatkan market share penjualan kami ya, yang mana kita juga terus meningkat. Sebelumnya kita 30%, kemudian naik jadi 33% dengan skala nasional, dan kita bisa ekspansi. Tadinya kita di Jabodetabek, kita ekspansi ke luar Pulau Jawa, dan produk kita lebih dikenal oleh publik. Kemudian kita juga ada tuntutan meningkatkan kinerja ya. Ada beberapa tuntutan dari investor atau analis ya. Kita mengenai pertumbuhan penjualan kita bagaimana, mengenai pertumbuhan profit kami bagaimana juga pertumbuhan berkelanjutan, apalagi sekarang sudah ada namanya suatu laporan atau sustainable report. Jadi kita harus melakukan suatu pertumbuhan yang berkelanjutan ke depannya. Kemudian kami juga mendapatkan suatu tawaran kerjasama yang menarik ya, sejak kami go public ya. Kami juga mendapatkan beberapa tawaran dari supplier kami, supplier luar negeri, ya kan, dengan memberikan suatu term of payment yang lebih panjang, jadi bisa membuat kami juga lebih mendapatkan suatu offering dengan harga yang juga yang lebih bagus. Yang ketiga, kita juga
bisa meningkatkan going concern kita. Jadi perusahaan kita juga lebih tahan dan lebih sustain. Yang pertama meningkatkan pertumbuhan penjualan, ya. Kita juga dituntut untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan, ya. Dari media, dari investor, dari analis sering bertanya kepada kita juga mengenai pertumbuhan penjualan kami bagaimana. Kemudian pertumbuhan profit kami juga. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan pertumbuhan yang berkelanjutan, yang sustainable. Kemudian kita juga memiliki going concern yang baik, ya. Kalau kita lihat dari kita punya balance sheet, kita strong balance sheet dengan debt equity ratio antara 25% ke 30%. Jadi kita juga memiliki suatu going concern yang baik, dan kita juga terus terang kita selalu fokus ke pertumbuhan penjualan. Yang keempat adalah kita dengan go public ini kita meningkatkan company image kami dan nilai perusahaan kami. Jadi kita bisa memperkenalkan perusahaan kami ini kepada publik. Kemudian publik bisa juga membeli saham kita. Jadi dengan demikian kita bisa meningkatkan nilai perusahaan kita melalui kenaikan harga saham dan market kapitalisasi kami. Kemudian kami juga mendapatkan suatu kepercayaan publik, ya, dengan memiliki good corporate governance yang baik, ya. Publik percaya, kita bisa lihat dari presentasi saya sebelumnya, dari harga saham kita 850, kemudian kita naik jadi 2.170 dengan market cap kita tadinya 1,6 triliun menjadi 4,1 triliun. Kemudian kami juga mendapatkan suatu SDM yang baik. Jadi karena kita go public, ya, banyak karyawan baru yang mau bergabung dengan kita, dan juga karyawan lama juga mau meningkatkan loyalitas terhadap kami. Jadi kami juga mendapatkan suatu sumber daya manusia yang baik dan handal. Dan terakhir mengenai perpajakan, ya, tadi sudah disampaikan dengan Ibu Dian, ya, ada suatu insentif pajak, tapi dengan syarat harus 40% free float-nya, ya, penurunan pajak badan sebesar 3%. Next slide. Ya, akhir kata sesuai dengan slogan kami di sini, trust is our commitment. Kami selalu sebagai perusahaan publik, kami menjaga suatu kepercayaan publik, ya. Kami memberikan komitmen kepada pemegang saham untuk melakukan pertumbuhan penjualan, pertumbuhan profit, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Juga bagi kami membangun suatu trust adalah sangat penting untuk pada stakeholder. Ya, dengan akhir kata dengan go public lebih baik meningkatkan suatu profesionalitas dan kepercayaan. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Lukman atas pemaparannya. Ya, inspiring sekali. Jadi cerita yang telah dilalui oleh Pak Lukman bersama PT Pancabudi Idaman Tbk semoga dapat menjadi inspirasi bagi ibu dan bapak yang memang kiranya meskipun berada di sektor yang berbeda, tapi pada dasarnya perjalanan IPO-nya akan serupa, apa yang disiapkan akan serupa, dan langkah-langkah strategisnya yang harus disiapkan juga dapat menjadi masukan untuk ke depannya.